Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat, diberi kemudahan dan diberi keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala karena pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pengajian rutin membahas kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana sebelumnya sempat libur wasallam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pada bab yang ke-60, yaitu orang-orang yang mengingkari qadar. Atau dalam versi Arabnya bab majaa fi munkiri al-qadar. Bab majaa fi munkiri al-qadar. Bab apa-apa yang datang, yaitu dalil-dalil tentang para penolak takdir. Jadi bab ini isinya adalah ancaman tentang orang-orang yang menolak takdir. Dan di antara ancaman terbesar orang yang tidak menerima takdir adalah ancaman bagi tauhid seseorang. Karena orang yang percaya dengan qadar itu adalah orang yang bertauhid. Sebaliknya, kalau orang tidak percaya dengan al-qadar, maka tauhidnya bermasalah. Karena di antara pembahasan tentang tauhid yaitu mengimani al-qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Karena beriman kepada takdir ini termasuk rukun iman atau rukun Islam? Iman. Yang ketujuh atau yang kedelapan? Yang keenam, masya Allah. Rukun iman yang keenam, ya, beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Namanya rukun, kalau salah satu saja tidak ada berarti imannya bermasalah. Seorang itu bisa dikatakan betul-betul beriman kalau mengimani semua rukun iman yang enam. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada qadar al-khairihi wa syarrihi. Baru dikatakan dia sempurna keimanannya. Tapi kalau tidak percaya kepada takdir, berarti salah satu rukun imannya tidak dia imani, tidak terpenuhi, maka bermasalah tauhid seseorang. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan bab yang ke-60 ini tentang ancaman bagi orang-orang yang mengingkari qadar atau mengingkari takdir. Kemudian Syekh rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil tentang bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang tidak percaya takdir. Insyaallah kita bacakan dalil yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Minta tolong dibacakan dalil yang pertama.
Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, Ibnu Umar berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia beriman kepada qadar. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, iman yaitu hendaklah Anda beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman qadar baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Umar berkata, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Artinya sahabat Ibnu Umar sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia beriman kepada qadar. Jadi inilah kalau orang yang mengingkari qadar, walaupun dia punya amalan yang sangat besar. Di sini Ibnu Umar mencontohkan, kalau seandainya dia punya emas sebesar gunung Uhud, lalu semua emas itu dia infakkan di jalan Allah, gimana besarnya amalan tersebut? Tapi amalan itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala sama sekali, karena imannya bermasalah, tidak percaya kepada takdir. Lalu Ibnu Umar membacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Jadi kisah pernyataan Ibnu Umar ini yaitu diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya, bahwasanya ada seorang yang bernama Yahya bin Ya'mar. Ini seorang tabi'in, Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhaini. Bahwasanya pertama kali yang mengotak-atik masalah takdir atau berbicara dengan akal masalah takdir itu di kota Basrah, yaitu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani atau al-Juhaini. Ini yang pertama kali tokoh yang menyimpang dalam masalah takdir atau menolak takdir. Siapa tadi namanya? Ma'bad al-Juhani, ya, betul. Ketika terjadi di Basrah ada orang yang punya penyimpangan semacam itu, maka Yahya bin Ya'mar ini mengatakan, fantalaqtu ana wa Humaid ibni Abdurrahman al-Humairi hajiyaini au mu'tamiraini. Maka aku bersama salah seorang kawan saya bernama Humaid bin Abdurrahman al-Humairi, kami berdua pergi haji, termasuk juga pergi umroh, ya, atau disebut di dalam riwayat ini pergi haji atau pergi umroh. Fakulna, lalu kami berkata, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Seandainya nanti pergi haji ini kami bertemu dengan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan minta fatwa, kami akan bertanya tentang bagaimana perbuatan atau pemahaman orang-orang yang ada di Basrah tersebut.
Memang di zaman dulu bahkan sampai zaman sekarang musim haji itu menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk meminta fatwa, dan orang akan bertemu dengan para ulama dari segala penjuru dunia itu bertemunya di musim haji. Jadi kita bisa minta fatwa, minta pendapat, termasuk kalau di zaman dulu mereka bisa bertemu dengan para sahabat Nabi ketika di musim haji. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu sering berhaji. Jadi bukan hanya berhaji sekali terus selesai tidak haji lagi. Para sahabat itu sering sekali mereka berhaji, karena di antara manfaatnya adalah untuk bertemu dengan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, lalu memberikan ilmu kepada mereka. Nah, sebagai contoh kasus ini, ketika ada permasalahan di negaranya, dia menunggu musim haji, karena di musim haji itu akan bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Kalau bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, kami akan bertanya. Baik. Fawaffaqa lana Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma dakhilal masjid. Dan kami ternyata bertepatan atau dengan izin Allah bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, dan beliau sedang berada di dalam Masjidil Haram. Maka kami pun mendekati beliau, ya, salah satunya di samping kanan, satunya di samping kiri. Lalu mereka pun bertanya tentang orang-orang yang apa kata mereka? Faqultu ya Abdurrahman, innahu qad dhahara qablana annasun yaqra'una al-Qur'an wa yanfiquduna al-ilm wa dzakara min sya'nihim wa annahum wa annal amra unuf, dan namanya perkara itu adalah unuf. Ini keyakinan mereka, perkara itu Allah tidak mengetahui sebelumnya. Semua kejadian itu tidak diketahui sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istilahnya annal amra unuf, perkara itu adalah tidak diketahui oleh, atau perkara itu baru terjadi, Allah tidak mengetahuinya sebelumnya. Ini kan orang yang tidak percaya takdir. Faqala, maka apa kata Ibnu Umar? Idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bari'un minni. Kalau engkau bertemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari Ibnu Umar. Alias ilmu yang mereka paham itu bukan ilmunya sahabat, bukan ilmunya sahabat, ya, tapi ilmu itu dari ilmu yang lain. Maka Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari Ibnu Umar. Lalu beliau mengatakan, walladzi yakhlufu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithlu Uhudin. Lalu beliau mengatakan, ya, demi Allah yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, ini yang kita baca ini, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia beriman kepada qadar. Lalu beliau membacakan hadis Jibril yang masyhur, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mal iman, wahai Rasulullah, apa itu iman? Kata Rasulullah, iman itu engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir baik maupun takdir buruk. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi perkara takdir ini ternyata ada orang-orang yang tidak iman, tidak percaya kepada takdir. Nanti akan kita jelaskan, ya, alasan kenapa mereka sampai tidak percaya takdir. Bukankah hadis seperti ini itu sudah mereka pahami? Kira-kira mereka itu mendengar hadis ini atau tidak?
Mereka pasti sudah mendengar. Bahkan ketika mereka membaca dalam Al-Quran, banyak sekali Allah berbicara masalah takdir. Allah berbicara masalah ilmu Allah, ilmu ajali atau azali, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka sangat paham. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ujung-ujungnya karena mengedepankan logika, mengedepankan akal. Ya, karena lebih terpengaruh kepada para filsuf, orang-orang ahli filsafat dari Yunani. Ketika buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu tokoh-tokoh ini ternyata terpengaruh dengan pemikiran para filsuf tersebut. Akhirnya ketika memahami masalah seperti ini, mereka condong dengan menggunakan akal daripada dalil yang sebagaimana dipahami oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan hadis yang kedua. Diriwayatkan bahwa Ubadah bin As-Samit berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, faqala Rabbi madza aktubu, qala uktub faqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Artinya, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah qalam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka ia tidak termasuk umatku. Dan satu riwayat Imam Ahmad disebutkan, Inna awwala ma khalaqallahu ta'ala qalam, faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamati. Artinya, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah Ta'ala adalah qalam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ditulis pada saat itu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Rasulullah SAW bersabda, Faman lam yu'min bil qadari khairi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nari. Artinya, maka barang siapa yang tidak beriman dengan qadar baik dan buruk, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan. Barakallahu fiik. Riwayat berikutnya yaitu bahwa sahabat yang bernama Ubaidah bin As-Samit berkata kepada anaknya, Hai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, faqala lahu uktub, faqala Rabbi madza aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Berkatalah pena ini, wahai Allah, apa yang harus saya tulis? Maka Allah berfirman, tulislah seluruh takdir-takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bagaimana para sahabat Nabi itu selalu menanamkan masalah akidah kepada anak-anak mereka.
anak-anak mereka itu diajari tentang akidah, pemahaman yang benar, keyakinan yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti sahabat Ubadah bin Somit ini, beliau mengajarkan kepada anaknya, dan anaknya masih kecil. Maka dalam redaksinya itu disebutkan kata Ubadah, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan untuk anak yang masih kecil. Innaka lan tajida ta'ma haqiqatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan manisnya iman, alias imannya tidak akan sempurna, bahkan imannya tidak akan sah. Sampai kapan? Sampai dia beriman kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk menimpamu maka tidak akan meleset, dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk menimpamu maka tidak akan pernah mengenaimu. Dan ini Masya Allah, ketika hal-hal semacam ini ditanamkan kepada anak-anak, maka mereka akan punya jiwa yang sangat mandiri, punya jiwa yang tidak bergantung kepada siapapun, yang hanya takut dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kecil sudah ditanamkan, kalau terjadi sesuatu kepadamu pasti itu sudah ditakdirkan sama Allah. Kalau tidak terjadi, kalau tidak ditakdirkan kepadamu, tidak akan terjadi. Maka anak itu nggak akan takut. Ya, dia anak yang jadi pemberani. Dan terbukti begitulah anak-anaknya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di usia sangat dini mereka sudah berani untuk ikut perang, misalkan katakanlah di perang Uhud, ya, ada beberapa sahabat yang umurnya masih 15 tahun, bahkan di bawah 15 tahun. Karena umurnya di bawah 15 tahun, Rasulullah memerintahkan mereka untuk bergulat. Ada 2 orang, siapa yang lebih kuat. Karena tidak diizinkan oleh Rasulullah, tapi dia tetap pengen untuk ikut berjihad. Umur di bawah 15 tahun, Masya Allah. Dan kenapa para sahabat itu tidak takut ketika berjihad di jalan Allah, tidak takut berperang melawan musuh? Karena punya keyakinan, kalau saya ditakdirkan mati, ya mati. Kalau tidak ditakdirkan mati, ya bagaimanapun saya berperang tidak akan mati. Seperti sahabat Khalid bin Walid, beliau itu hampir semua peperangan diikuti sama Khalid bin Walid. Tapi tidak ditakdirkan untuk mati di medan perang. Tapi beliau ditakdirkan mati di atas tempat tidurnya karena sakit. Seperti itulah bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sangat percaya dengan takdir dan mereka ajarkan itu kepada anak-anak mereka. Dari dalil ini menunjukkan bahwasanya tidak akan merasakan manisnya iman. Iman tidak akan sempurna sampai percaya kepada takdir. Lalu beliau membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Ini namanya pena takdir. Jadi pena itu ada berapa? Masih ingat? Ya ada banyak ya, masing-masing punya pena ini. Pena itu ada 4 ya. Ada pena takdir, kemudian ada penanya malaikat, penanya malaikat. Malaikat siapa? Malaikat siapa yang punya pena? Raqibun atid, ya, yang mencatat amalan manusia. Nah, kalau tidak punya pena, gimana dia mencatat? Yang ketiga, penanya manusia, ya. Mohon maaf ya, ada 3 ya. Tadi kita sebutkan 4, yang betul ada 3. Yang ketiga ini penanya manusia. Kalau penanya manusia, ya tergantung siapa yang memegang.
Kalau dipegang oleh ulama, maka menjadi pena yang sangat bermanfaat, bisa menjaga ilmu sampai hari kiamat. Dan pena manusia yang paling mulia, yang paling derajatnya paling tinggi adalah penanya para sahabat Nabi yang mencatat Al-Quran. Ini pena yang paling mulia di muka bumi ini, penanya manusia. Kemudian penanya para ulama. Kemudian penanya orang-orang yang menuliskan ilmu. Penanya para koruptor gimana? Satu kali tanda tangan, harta rakyat habis. Satu kali tanda tangan saja. Nah, itu tergantung pena siapa yang megang. Maka sangat bermanfaat pena itu, ya. Bahkan kata sebagian ulama, ya, seandainya kalau tidak ada pena maka tidak akan stabil kehidupan ini. Bersyukur ada pena. Kalau tidak ada pena, kehidupan ini tidak stabil. Karena di mana-mana orang harus butuh pena. Ya, Pak ya? Mau di kebun butuh pena atau enggak? Ya, tengkulak itu kalau ke sawah bawa nota, bawa pena itu ya. Ya, itu sangat bermanfaat. Nah, di sini ada pena namanya pena takdir, ya. Dan kita tahu Allah sampai bersumpah dengan pena. Ya, dalam surat apa? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa yang dituliskan oleh pena itu. Masya Allah, Allah sampai bersumpah dengan pena, menunjukkan betapa agungnya penanya. Nah, ada namanya pena takdir. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena takdir ini. Lalu Allah berfirman kepada pena ini, tulislah. Maka pena ini mulai atau bertanya apa yang dia tulis. Tulis seluruh takdir, segala sesuatu sampai hari kiamat. Dalam beberapa riwayat disebutkan, maka sejak itu fajara fitil kasa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sejak mendapatkan perintah itu, pena itu langsung menggoreskan, mencatat seluruh takdir segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sampai hari kiamat. Kira-kira kayak gimana tintanya? Semuanya ditulis, ya. Daun yang jatuh pun ditulis, ya. Semut yang sedang cari makan pun ditulis oleh pena. Semuanya ditulis oleh pena. Pena takdir ini gimana tintanya, ya, inilah penanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pena takdir. Maka ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah dicatat oleh pena takdir tadi. Bahkan dicatatnya itu sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan semua takdir manusia atau takdir segala sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Taib. Lalu kata sahabat Ubadah bin Somit ini, wahai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal dunia keyakinannya tidak seperti ini atau tidak mempercayai qadar, maka dia bukan golongan saya. Bahaya atau tidak? Orang yang tidak percaya takdir sangat berbahaya. Bukan golongannya Rasulullah. Berarti dia bisa mengarah kepada kekafiran. Bahkan para ulama sepakat, orang yang tadi kita jelaskan di awal yang bernama Ma'bad al-Juhani itu dinyatakan kafir. Ya, Ma'bad al-Juhani yang dia
punya permasalahan atau kerancuan dalam masalah takdir, itu telah dinyatakan dia kafir, ya, sampai kafir. Ini berbahaya, orang yang tidak percaya takdir. Baik, ini riwayat Abu Dawud, ya. Riwayat yang lain dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam faqala lahu uktub fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Ini hampir mirip, ya. Ketika Allah berfirman, tulislah, maka seketika pena itu menulis sampai hari kiamat. Maksudnya menulis seluruh takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Begitu selesai ditulis, maka ada istilah rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat, tintanya sudah kering. Artinya apa? Sudah tidak bisa dirubah, ya, maka ada istilah rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tintanya sudah kering. Pena tadi sudah menulis segala sesuatu sampai hari kiamat, ditulis semuanya, lalu penanya selesai diangkat, tintanya sudah kering, alias ini takdir sudah tidak bisa dirubah sama sekali. Semua sudah tercatat rapi dan disimpan di dalam Lauhul Mahfuz, tempat yang terjaga, tidak bisa dirubah sama sekali. Taib. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Rasulullah SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak percaya dengan takdir baik maupun takdir buruk, akan dibakar oleh Allah dengan api neraka. Ini juga ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak percaya takdir, ya, dimasukkan ke dalam api neraka. Baik, kita lanjutkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan. Musnad maksudnya ialah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Ahmad. Sunan maksudnya ialah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Ad-Dailami, ia menuturkan, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab dan kukatakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah qadar. Maka tuturkanlah kepadaku suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Maka ia berkata, lau aqad tamit la uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Artinya, seandainya kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya darimu sehingga kamu beriman kepada qadar, dan kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Sedang kalau kamu mati tidak dalam keyakinan ini, pasti kamu akan menjadi penghuni neraka. Kata Ibnu Ad-Dailami selanjutnya, lalu aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, dan Zaid bin Thabit. Seluruhnya menuturkan kepadaku hadis seperti tersebut dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat pula oleh Hakim dalam sahihnya. Nah, barakallahu fiik. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu riwayat dalam Musnad dan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu Ad-Dailami. Dia mengatakan, aku datang kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan aku katakan kepadanya, ada suatu keraguan dalam diriku tentang masalah qadar. Dan disinilah bagaimana para ulama, kalau mereka tidak tahu sesuatu atau masih ragu-ragu tentang suatu perkara, mereka akan mendatangi ahli ilmu.
Mereka mendatangi para ulama. Di sini kalau para tabi'in, mereka mendatangi para sahabat. Karena dengan bertemu dengan para ulama, mereka akan memberikan jawaban sehingga menghilangkan keraguan-raguan itu dari hati mereka atau kerancauan dalam pikiran mereka. Ini sangat penting, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, ahli zikir, jika engkau tidak mengetahui. Jangan ketika masih ragu-ragu malah menganalisa sendiri. Sudah tahu belum ada keyakinan, dalilnya belum jelas, ayatnya nggak tahu, hadisnya nggak tahu, ya, masih ragu-ragu kok dia mulai menganalisa sendiri dengan logika dan pikiran dia. Ini malah tambah tersesat. Tapi datangi para ulama, ya, datangi para ustadz, ya, bertanya tentang apa yang menjadi hal yang mengganjal dalam pikiran atau dalam hatinya. Ini contoh seorang yang bernama Ibnu Ad-Dailami. Dia mendatangi sahabat Ubay bin Ka'ab. Ini salah satu ulamanya sahabat dan termasuk salah satu katibul wahyi, salah satu yang menulis wahyu, menulis Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Maka dia tuturkanlah kepadaku suatu hadis tentang suatu hadis dengan harapan semoga Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku. Jadi dia minta kepada sahabat Ubay bin Ka'ab untuk membacakan hadis Nabi tentang masalah takdir agar dia kembali lagi keyakinannya tidak ada keraguan dalam masalah takdir. Ubay bin Ka'ab membacakan hadis ya, yaitu lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Seandainya engkau berinfak, ya, seperti satu gunung Uhud isinya emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan betapa besarnya gunung Uhud itu, tinggi, ya, panjangnya sekitar 7 atau 8 kilometer, ya, semua isinya emas. Tidak akan diterima sedikit pun sampai beriman kepada takdir. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang tidak menimpamu, ya, apa yang ditakdirkan untuk menimpamu maka tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu maka tidak akan pernah menemuimu atau mengenaimu. Dan seandainya kalau engkau meninggal dunia atas keyakinan selain daripada ini, meninggal dunia tidak percaya takdir, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Dan kata Ibnu Ad-Dailami, dia juga mendatangi sahabat yang lain, tidak hanya Ubay bin Ka'ab. Dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud, mendatangi Hudzaifah bin Yaman, mendatangi Zaid ibn Thabit, lalu seluruhnya menuturkan hadis yang sama. Ini menunjukkan inilah pemahaman sahabat, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah tentang takdir, yaitu percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang mengingkari takdir karena lebih mengedepankan logika, mengedepankan akal daripada dalil, itulah yang menyebabkan mereka tergelincir dalam masalah takdir, ya. Ada beberapa golongan yang mengingkari takdir seperti Qadariyah dan juga Jabriyah. Ini dua golongan yang mengingkari takdir. Qadariyah, kelompok Qadariyah, yaitu mereka yang mengatakan manusialah yang menentukan takdirnya sendiri. Allah tidak ada campur tangan sama sekali. Dia kaya, dia sukses, dia berhasil, itu ya karena usahanya, bukan karena campur tangan Allah. Ini pemahaman yang keliru, pemahaman Qadariyah. Atau sebaliknya pemahaman Jabriyah, ya, segala sesuatu itu sudah digerakkan sama Allah. Manusia itu hanya seperti robot yang dijalankan oleh Allah. Ya, ini juga keliru, bertentangan, ya, artinya berlawanan dengan Qadariyah.
tapi berlawanan yang keliru. Qadariyah meyakini manusialah yang menentukan takdirnya. Jabriyah, manusia tidak punya pilihan sama sekali, Allah yang menentukan. Apa efeknya pemahaman Jabriyah ini? Ya, efeknya dia menggampangkan. Saya berbuat dosa itu juga sudah takdir Allah. Saya mencuri juga sudah takdir Allah. Saya minum khamr, ya itu juga takdir Allah. Nah, ini malah menggampangkan. Padahal kalau dalam urusan dunia, ya kita itu sangat sangat memahami namanya sebab akibat, ya. Dalam urusan dunia itu kadang-kala orang itu masalah sebab akibat itu dia meyakini itu. Tapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, sebab akibat itu kayak nggak ada sama sekali. Ini kan tidak adil. Contohnya apa? Ya, contoh ketika dia sedang lapar, ya. Kalau kamu percaya takdir, semuanya sudah ditakdirkan sama Allah, ya nggak perlu makan. Ya, Pak ya. Kalau memang Allah mentakdirkan saya kenyang, ya pasti saya akan kenyang, nggak perlu makan. Karena semuanya sudah digerakkan sama Allah. Kira-kira dia mau makan atau enggak? Ya tetap aja mau makan gitu ya. Nah, ini kalau masalah dunia, dia sangat mengikuti sebab akibat. Tapi kalau urusan agama tidak mau ikut sebab akibat. Atau mungkin dia kerja di suatu perusahaan, ya. Di perusahaan kan selalu ada aturannya. Kalau masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kalau bekerja seperti ini, gajinya seperti ini. Kalau bekerja kurang maksimal, gajinya akan dipotong misalkan. Nah, seseorang tidak beranggapan, ya saya kerja nggak apa-apa asal-asalan. Kalau seandainya takdir saya dapat gaji full, ya saya dapat gaji full. Akhirnya dia bekerja asal-asalan. Kira-kira dapat gaji full atau tidak? Ya tidak gitu. Nah, ini dalam masalah urusan dunia saja kita memakai sebab akibat, apalagi dalam masalah urusan akhirat. Sudah semua ditakdirkan sama Allah, semua sudah diciptakan sama Allah, dan di situ ada hukum namanya sebab akibat, dan sudah digariskan sama Allah, dan sudah bahkan dijelaskan kalau mengikuti jalan ini akan mendapatkan begini, mengikuti jalan yang ini akan mendapatkan begini, ikut jalan yang kanan akan mendapatkan kenikmatan, ikut jalan yang kiri akan mendapatkan kesengsaraan. Sudah dijelaskan dengan gamblang. Nah, sekarang manusia tinggal pilih mau mengikuti jalan yang mana. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum. Dalam memahami takdir ini ada beberapa poin yang mungkin perlu kita singgung. Atau ada beberapa kaedah yang harus kita pahami. Yang pertama, takdir adalah rahasia Allah. Takdir adalah rahasia Allah. Istilah yang digunakan oleh para ulama, al-qadaru sirrullah. Al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasianya Allah. Nah, kalau kita paham kaidah ini, insya Allah kita bisa mudah memahami masalah takdir. Kalau takdir itu rahasia Allah, berarti manusia siapapun tidak punya pengetahuan tentang itu. Itu cuma urusannya Allah saja. Jadi manusia hanya pasrah, ya. Kalau ditakdirkan seperti ini, berarti memang sudah takdirnya seperti itu. Kalau tidak ditakdirkan seperti ini, berarti memang tidak ditakdirkan seperti itu. Karena takdir itu rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui. Baik para nabi, baik para malaikat yang dekat sekalipun tidak tahu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al-qadaru sirrullah. Ya, takdir itu rahasia Allah, jangan engkau masuk di dalamnya. Ya, karena pasti akan ngambang atau bagaikan lautan yang dalam, ya akan tenggelam. Ya, tenggelam itu maksudnya salah arah, salah paham kalau orang yang bergelut di dalam takdir.
Karena itu rahasia Allah, nggak ada yang mengetahui, hanya Allah saja yang mengetahui. Sebagaimana dituturkan oleh Imam At-Tahawiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, inna aslal qadari huwa sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Sesungguhnya landasan dalam masalah takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya. Dzalika anna Allah ta'ala lam yutli' ala qadari malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Hal itu karena masalah takdir itu tidak dibuka oleh Allah kepada malaikat yang dekat maupun kepada nabi yang diutusnya. Jadi betul-betul cuma Allah yang tahu, tidak dibocorkan kepada malaikat, tidak dibocorkan kepada para rasul, para nabi. Wa inna ma ikhtassa dzatihi al-ulliyya bi'ilmihi. Akan tetapi Allah mengkhususkan masalah takdir itu dengan ilmunya. Ilmu masalah takdir itu Allah khususkan untuk dirinya yang maha mulia. Fala yambagi at-ta'ammuku fi mawdi'il qadar. Oleh karena itu tidak selayaknya seseorang itu mendalami atau terlalu mendalami dalam masalah takdir. Ya. Mendalami maksudnya apa? Tidak perlu dibayangkan, dianalisakan atau dibayangkan di pikiran, karena nggak akan nyampe gitu ya. Takdir itu nggak akan nyampe, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah Subhanahu wa taala qad tawa ilmuhu an khalaik wa nahahum an muramihi wal bahthi fihi. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan melarang hamba-hambanya untuk mendalami berkecimpung dalam masalah takdir. Ini urusan Allah, nggak usah ikut-ikutan memikirkan masalah takdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kalian bertanya apa yang diperbuat oleh Allah, namun justru merekalah akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kalian nggak perlu bertanya apa yang diperbuat oleh Allah, tapi bertanyalah apa yang sudah kalian perbuat, karena kalian akan ditanya oleh Allah atas apa yang kalian perbuat tersebut. Nggak perlu kita bertanya kenapa sih Allah menciptakan iblis gitu ya. Itu sudah urusannya Allah, itu sudah rahasia Allah. Kenapa Allah harus ciptakan dosa? Kenapa Allah harus ciptakan musibah? Ya, kenapa Allah harus ciptakan neraka? Nggak perlu dipertanyakan hal-hal yang semacam itu. Artinya nggak perlu didalami, nggak perlu diteliti. Ya. Karena itu nggak perlu ditanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh perbuatan Allah itu pasti mengandung hikmah. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti mengandung hikmah. Baik, insyaallah ada gambaran sampai sini ya. Poin yang pertama yang harus kita pegang, namanya takdir itu rahasia Allah. Baik, poin yang kedua, akal manusia terbatas. Akal manusia terbatas. Sebagaimana panca indera manusia yang lain itu juga terbatas, maka akal manusia juga terbatas. Pendengaran manusia terbatas, penglihatan, penciuman, ya, terbatas. Begitupun pikiran manusia, akal manusia juga ada batasannya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, orang yang mendalami takdir, mendalami masalah takdir itu seperti orang yang sedang memandang matahari. Gimana? Matahari pas matahari terik gitu ya, dilihat, dipandang, ya nggak akan kuat, matanya akan lemah, nggak akan kuat dan tidak melihat apa-apa. Nah, itu mata kita terbatas, pendengaran kita juga terbatas, begitupun akal kita juga terbatas. Baik.
Kalau akal kita terbatas, maka hal-hal yang tidak bisa dinalar, hal-hal yang tidak bisa dipikir oleh akal, maka ranahnya bukan ranah akal, tapi ranahnya adalah ranah hati, ranah keimanan. Jadi dalam agama itu ya, tidak semuanya bisa dicerna oleh akal, tapi hanya bisa diyakini di dalam hati. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu dibangun di atas akal, maka bawahnya sepatu lebih layak diusap daripada di atas permukaannya sepatu. Ini dalam masalah mengusap sepatu ya. Kita dibolehkan ketika memakai kaos kaki atau memakai sepatu dan berwudu, boleh mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Nah, yang dianjurkan untuk diusap itu bagian atas. Ya, Pak ya? Ya, jadi ini sepatu, ini bawahnya sepatu untuk menginjak tanah, ini atasnya. Ya, untuk mengusap sepatu yang diusap itu bagian atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu pakai logika, maka bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap daripada atasnya, karena yang paling kotor itu bagian bawahnya. Tapi agama itu bukan logika, agama itu adalah sami'na wa ata'na, kepercayaan. Kalau sudah diperintahkan ngusap di atas, ya kita ngusap di atas walaupun logikanya lebih kotor di bawah. Nah, begitupun hal-hal yang lain, apalagi dalam masalah takdir. Dalam masalah yang nyata saja kadangkala akal tidak mampu mencerna, apalagi urusan takdir ini kan masalah gaib. Masalah yang nyata pun kadangkala akal belum mampu mencerna, apalagi urusan gaib. Yang nyata kita percaya bahwa di dunia ini ada jaringan internet, ya, ada namanya sinyal, ada cara kerja internet. Ya, kita nelpon ya beberapa detik langsung nyambung. Kira-kira ada yang bisa jelaskan ini gimana cara nyambungnya, cara kerjanya seperti apa? Ini padahal perkara yang nyata, tapi kita tidak mampu menjelaskan. Kita hanya bisa memakai. Oh, kalau ada pulsanya ya nyambung gitu ya. Nah, kita nggak tahu gimana cara larinya sinyal itu, gimana bisa terhubung ke sana, koneksinya seperti apa ya. Ini saja tidak mampu kita cerna, tidak mampu kita jelaskan. Dalam tubuh manusia berbagai macam sel, berbagai macam kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia itu hidup. Nah, ini dokter sehebat apapun tidak mampu menjelaskan semua apa yang ada dalam diri manusia ini, jantungnya, darahnya. Ini hal yang terlihat saja tidak mampu dijelaskan oleh akal, apalagi masalah takdir yang merupakan rahasia Allah, yang merupakan perkara gaib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Taib, ada beberapa perkara gaib yang kita tidak boleh memikirkannya. Ya, artinya akal kita nggak boleh memikirkan dalam masalah ini. Yang pertama tentang zat Allah. Zat Allah atau dirinya Allah. Nah, ini akal kita nggak bisa nyampe. Bahkan untuk membayangkan saja tidak akan sampai. Karena orang itu bisa membayangkan itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, dia pernah melihat. Kalau dia pernah melihat, baru dia bisa membayangkan. Oh ya, seperti ini. Karena dia sudah pernah melihat contohnya. Yang kedua, ya, dia pernah mendengar, ya, dia pernah mendengar, ya, perkara tersebut sehingga dia bisa membayangkan. Perkara yang ketiga, dia pernah mendengar dari orang yang pernah melihat, atau ada orang yang cerita kalau dia pernah melihat, misalkan. Baru kita mungkin ada gambaran. Mungkin ada orang yang pergi ke Ka'bah,
kemudian dia bercerita, oh di sana begini-begini. Nah, insya Allah kita ada bayangan, karena ada orang yang sudah sampai ke sana dan melihat. Ini kalau masalah zat Allah, yang pertama kita belum pernah melihat. Yang kedua, belum pernah mendengar tentang Allah, ya, belum pernah mendengar tentang zat Allah. Yang ketiga, belum pernah mendengar daripada orang yang pernah melihat, karena nggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak bisa dibayangkan, akalnya nggak akan sampai. Ini tentang Allah. Tentang makhluk saja kadang-kala kita nggak bisa membayangkan, ya. Tentang surga misalkan, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disediakan oleh Allah dalam surga itu la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dipikirkan atau terbetik dalam hati manusia. Itu makhluk surga, apalagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kedua yang tidak boleh dipikirkan, yaitu tentang kaifiat sifat Allah. Kaifiat sifat Allah. Ya, Allah memiliki, ya, sifat-sifat sesuai dengan keagungannya, maka tidak bisa dibayangkan seperti apanya. Allah itu punya tangan, Allah punya jari, Allah punya telapak kaki, Allah tertawa, ya, Allah punya pendengaran, Allah punya betis. Nah, ini tidak bisa kita bayangkan bagaimananya. Ya, ini kaifiat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Termasuk yang tidak boleh dipikirkan, yaitu tentang rahasia takdir, ya, rahasia takdir. Ini juga tidak boleh dipikirkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukiral qadari fa'amsik." Apabila disebutkan tentang takdir, maka tahanlah. Apabila disebutkan tentang takdir, maka tahanlah. Apa maksudnya tahanlah? Gak usah dipikirkan secara mendalam, gak usah dibayangkan yang macam-macam, ya. Kalau disebutkan masalah takdir, ya sudah, tahan, ya. Jangan membayangkan yang bukan-bukan. Taib. Ini poin yang kedua, bahwa akal manusia itu terbatas. Poin yang ketiga, ya. Tiga, ya. Nah, semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Taib. Ketetapan Allah itu kadang ada yang baik, kadang ada yang buruk. Kadang kita suka, kadang tidak kita sukai. Nah, walaupun demikian, semuanya itu pasti ada hikmahnya. Kadang hikmahnya bisa diketahui, kadang hikmahnya juga tidak diketahui. Bahkan paling banyak hikmah itu tidak diketahui. Hikmah yang diketahui oleh manusia hanya sedikit saja. Kebanyakan perbuatan Allah itu tidak diketahui hikmahnya. Maka tugas kita hanyalah pasrah, sami'na wa ata'na. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, maka pasrahkan. Gak usah terlalu banyak bertanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti orang-orang kafir misalkan, ya, mereka menanyakan kenapa Nabi Muhammad itu, ya, orang-orang Yahudi, kenapa Nabi Muhammad itu diutus dari kalangan Quraisy. Ya, mereka pertanyakan itu.
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu ya, seperti apa Allah menjadikan risalah kenabian itu. Ya, itu terserah Allah. Allah lebih tahu. Ada hikmahnya. Kalian nggak perlu pertanyakan. Atau dalam beberapa ayat yang lain, wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'din la yaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina. Dan demikian itu kami jadikan ujian sebagian atas sebagian yang lain. Lalu mereka bertanya, apakah mereka yang dikaruniai oleh Allah mendapatkan hidayah daripada kami? Atau kenapa mereka itu lebih dikasih hidayah, kami tidak dikasih hidayah? Itu pernyataan orang-orang kafir. Kalau kalian wahai Muhammad mengatakan agama yang benar itu adalah agama kalian, ya, kenapa kalian yang dikasih hidayah, kami enggak dikasih hidayah? Nah, ini orang-orang kafir. Pertanyaannya macam-macam. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang menjadi orang-orang yang bersyukur? Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk mengikuti hidayah, siapa yang pantas mendapatkan petunjuk. Ya, Allah lebih tahu. Ya, enggak perlu dipertanyakan ya, semua pasti ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan api neraka, semua pasti ada hikmahnya. Baik. Begitupun seandainya seseorang dikasih musibah, diuji dengan hal-hal yang tidak dia sukai, maka yakinlah semua itu ada hikmahnya, ya, walaupun tidak kita ketahui. Dan hikmah Allah itu sangat rapi, ya. Sebagaimana kita tahu ayat-ayat kauniyah, kita melihat alam semesta ini kan begitu rapi, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Mataharinya terbit dari arah timur ke barat, kemudian pergantian siang dan malam, semuanya begitu rapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang cacat sedikit pun. Matahari terbit ya, tidak serta-merta begitu malam langsung tiba-tiba siang. Tapi ada prosesnya ya. Subuh dulu ya, perlahan-lahan matahari terbit, kemudian remang-remang baru muncul kelihatan, lalu baru muncul matahari, baru mulai meninggi, baru nanti siang hari terik. Begitupun ketika mau terbenam juga perlahan-lahan ya, sore hari ya makin menguning, mulai terbenam. Ketika terbenam pun masih kelihatan, lalu mulai semakin gelap, baru nanti gelap selamanya. Bayangkan mungkin kita pernah di malam hari tiba-tiba langsung nyalakan lampu. Begitu gelap gulita, tiba-tiba langsung nyalakan lampu. Apa yang terjadi? Matanya itu langsung silau gitu ya. Bayangkan kalau matahari malam hari tiba-tiba langsung siang begitu. Ya, gimana mata-matanya manusia ini akan rusak. Nah, rapi sekali apa yang diatur oleh Allah di alam semesta ini. Begitupun dalam masalah takdir, itu sudah sangat rapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah takdir ini juga rapi, sudah diatur. Maka yakin semua itu ada hikmahnya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini keadaan yang perlu kita pahami ya, bahwa takdir itu rahasia Allah, kemudian akal manusia terbatas, dan semua yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Berikutnya, poin berikutnya yaitu buah dari beriman kepada takdir. Apa manfaatnya kalau orang itu beriman kepada takdir? Baik. Beriman kepada takdir ini salah satu rukun iman ya, yang harus diimani. Namun kadangkala orang muslim
imannya kepada takdir itu tidak satu level, bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang iman kepada takdir itu tidak begitu kuat, yaitu bertingkat-tingkat. Nah, kalau orang itu semakin kuat keimanannya kepada takdir, maka apa manfaatnya? Ya. Kalau iman kepada takdir pasti ini wajib ya. Nah, tapi kalau semakin besar iman kepada takdir, itu apa manfaatnya? Di antaranya yang pertama yaitu selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang itu semakin iman kepada takdir, maka apapun yang menimpa dirinya, walaupun hal-hal yang tidak dia sukai, selalu mengedepankan husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Karena dia yakin semua yang ditetapkan oleh Allah pasti ada hikmahnya, dan apapun yang ditetapkan untuk dirinya itulah yang terbaik. Ya. Kita boleh mengambil pelajaran dari setiap kejadian ya. Mungkin dia usaha, tiba-tiba qadarullah usahanya gagal. Boleh kita mencari penyebabnya ya, kita ikhtiar mencari sebabnya kenapa ini bisa terjadi. Tapi bukan berarti kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya gagal ini berarti Allah tidak sayang dengan saya ya, Allah murka dengan saya atau hal-hal yang lainnya. Ini tidak boleh. Tetap mengedepankan husnudzon kepada Allah sambil kita berikhtiar mencari apa penyebabnya ya. Kenapa kok kurang laku, kenapa kok gagal ya, perlu dicari. Nah, nanti bisa diluruskan atau bisa diperbaiki kesalahan atau kekurangan hal-hal tersebut. Tapi tetap mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya, selalu bersabar ketika terkena musibah. Orang yang percaya kepada takdir, dia akan selalu bersabar kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, akibatnya kurang sabar ya. Akhirnya bahkan naudzubillah ada yang sampai menghabisi nyawanya. Dan ini orang-orang kafir biasanya. Ya, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada takdir ya. Bahkan mungkin tidak percaya kepada Tuhan juga gitu ya. Ketika terkena masalah biasanya langsung menghabisi nyawanya ya. Ada yang bunuh diri, ada yang menabrakkan dirinya, ada yang loncat dan seterusnya. Dan itulah banyak kita saksikan orang-orang kafir yang kalau terkena musibah. Berbeda dengan orang yang beriman, berbeda dengan orang Islam. Jarang sekali orang Islam yang menghabisi nyawanya gara-gara ada masalah ya. Walaupun tetap saja ada orang Islam yang ya bunuh diri dan seterusnya. Nah, ini berarti imannya kepada takdir masih kurang, masih minim, bahkan mungkin tidak ada. Nah, tapi kalau orang yang beriman kepada takdir, sebesar apapun masalahnya, dia selalu bersabar karena dia yakin pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Makanya Allah perintahkan kita untuk selalu bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Nah, inilah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada takdir. Ketika dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar menghadapi musibah tersebut ya. Kalau kita lihat seperti sahabat Umar Ibn Khattab
radhiyallahu taala anhu ketika ditikam oleh orang Majusi, Abu Lu'lu'a al-Majusi. Begitu ditikam ketika sholat subuh, maka apa yang diucapkan oleh beliau? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sesungguhnya itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman kepada takdir. Begitu ditikam, yang dia ucapkan, ini sudah takdir Allah. Masyaallah. Jadi tidak mencela atau tidak maki-maki, tapi yang dia ucapkan, wa kana qadarallaha qadaran maqdura. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Begitupun sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini dia yang tidak ikut atau tidak terlibat dalam perang Jamal, tapi tiba-tiba dia diikuti oleh sebagian orang dan ditikam, ya, Thalhah bin Ubaidillah. Maka begitu ditikam, kalimat yang dia ucapkan juga sama, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang beriman. Maka kita pun kadangkala mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Qaddarallah, ya. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini orang beriman. Ketika dapat musibah langsung qaddarallah, ya. Ya, lalu dia bersabar. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Tapi ini sudah baik, kayaknya udah masalah takdir ini cukup berat ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Pertemuan yang datang mungkin kita lanjutkan sedikit lagi tentang masalah takdir. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa ada gambaran dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada yang mendengar bahwa takdir ini bisa dirubah dengan doa. Ini mohon diluruskan. Sebenarnya kan sebenarnya tidak. Takdir itu adanya di akhir. Jadi doa ini merupakan proses. Artinya Allah menggunakan ini mau dijelaskan apakah memang benar doa bisa merubah takdir. Yang kedua Ustaz, mengenai zat Allah ini tadi yang beberapa hal COVID tapi kita memikirkan secara detail. Pernah kalau kita mendengar dari Rasulullah bahwa malaikat Jibril mengajarkan al-iman, al-Islam dan ihsan. Tadi tentang Islam dan iman ini sudah dijelaskan. Salah satunya adalah takdir. Nah ini ihsan ini atau mungkin khusyuk apabila malaikat Jibril mengajarkan bahwa ihsan itu bahwa kamu beribadah seakan-akan melihat Allah, dan apabila tidak bisa melihat akan berubah. Ya, takdir yang menjadi rahasia Allah yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz ini hanya Allah yang tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kadang-kala membocorkan kepada malaikatnya tentang sebagian takdir hamba-hambanya. Ya, contohnya Allah bocorkan, ya, orang ini kalau dia berdoa umurnya 60 tahun. Kalau dia tidak berdoa umurnya 50 tahun. Tiba-tiba orang ini memang tidak berdoa. Akhirnya umurnya cuma 50 tahun. Ada orang yang karena dia rajin berdoa, akhirnya yang umurnya 50 tahun ya wafatnya menjadi 60 tahun.
Nah, itu di catatannya malaikat. Nah, sebetulnya ketika dia meninggal 60 tahun berarti memang takdir dia adalah 60 tahun. Tapi yang Allah bocorkan kepada malaikat itu antara dua tadi, 50 dan 60. Sebagaimana kalau dia menyambung silaturahim maka umurnya 50 tahun. Kalau dia tidak menyambung silaturahim maka umurnya cuma 40 tahun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hamba ini ya. Mungkin Allah takdirkan dia tidak silaturahim. Akhirnya umurnya cuma 40 tahun. Atau Allah mentakdirkan hamba ini akhirnya rajin bersilaturahim, akhirnya umurnya 50 tahun. Berarti memang umur dia yang dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz adalah 50 tahun. Nah, ini takdir yang bisa berubah-ubah, inilah yang ada pada catatan malaikat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha wa yasbit. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan Allah juga menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, yang dihapus itu apa? Ya catatannya malaikat itu. Nah, dalam surat yamhullahu ma yasha wa yasbit ya. Baik. Nah, intinya itu Pak ya. Jadi yang bisa merubah doa, yang bisa merubah takdir, intinya itu bukan takdir di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika ada pembahasan, ada hadis yang berbicara bisa merubah takdir, itu intinya bukan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena kalau takdir yang sudah di Lauhul Mahfuz, ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu sama sekali, termasuk malaikat maupun para nabi. Baik. Adapun yang kedua tentang ihsan ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah pasti Allah melihatmu. Nah, ini tingkat ibadah yang sangat tinggi. Yang paling tinggi adalah ihsan. Orang Islam belum tentu beriman, ya. Orang beriman belum tentu sampai derajat ihsan. Tapi kalau orang yang sudah mencapai tingkat ihsan, pasti dia orang Islam, pasti dia orang yang beriman. Karena ihsan ini tingkatan iman yang sangat tinggi. Artinya apa? Ketika dia melakukan sesuatu yang dia yakini, dia sedang melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya ihsan itu bukan harus kita membayangkan ketika beribadah, membayangkan Allah di hadapan kita seperti fisik, sebuah fisik apa begitu, tidak. Jadi ihsan itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita. Kita membantu orang itu kita hadirkan, saya membantu ini bukan karena orang itu, tapi karena Allah lah saya bantu orang ini. Saya membantu dia itu bukan karena pengen dia membantu saya juga, bukan pengen dia itu balas budi kepada saya, tapi saya bantu dia karena menghadirkan Allah dalam hatinya. Karena Allah saya bantu dia. Ya. Jadi itu orang-orang yang ihsan. Jadi dia bermuamalah itu dia menghadirkan hati sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat 3 orang yang masuk terjebak dalam gua itu, salah satunya yaitu dia punya karyawan, kemudian gaji karyawan itu dia kembangkan menjadi harta yang banyak. Datang karyawannya minta semua harta itu, dia berikan semua harta itu, tidak tersisa sedikit pun. Ini contoh orang yang ihsan. Karena dia yakin dia mengembangkan harta itu bukan untuk karyawan itu, karena dia punya keyakinan kepada Allah, dia pengen dapat balasan dari Allah. Begitu hartanya diambil semua pun dia nggak protes, karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ihsan ya. Jadi orang yang
ketika dia beribadah tidak harus membayangkan Allah dalam sebuah fisik ya, tapi dia ketika beribadah itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia ya, bukan untuk riya. Ini orang-orang yang ihsan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Oke. Betul ya. Tingkatan ikhlas yang tinggi itulah orang yang ihsan ya. Tingkatan ikhlas yang tinggi ya, itu orang yang ihsan. Ya, jadi ihsan itu adalah orang yang ikhlas tapi pada tingkatan yang ihsan. Nah, orang yang ikhlas bermacam-macam. Nah, bertingkat-tingkat orang yang ikhlas itu. Nah, yang paling tinggi adalah orang yang ihsan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang lain? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap takdir kita, bagaimana seseorang apabila dia merokok atau bertambah atau seenak sendiri. Saya contohkan, dia itu mengendarai mobil, dan dia ini seenaknya sendiri di jalan ini, artinya sembrono lah. Nah, ini bagaimana sikap sembrono ini kaitannya dengan takdir tadi? Baik. Orang yang sembrono ya sama saja dengan orang yang menyakiti dirinya sendiri atau orang yang bunuh diri sendiri ya. Tidak bisa dia berdalil dengan ini kan sudah takdir ya. Jadi kita ini dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan kita selamat atau kita celaka itu rahasia Allah. Dalam perjalanan kita selamat atau celaka ini adalah rahasianya Allah. Nah, kita hanya berikhtiar. Kita hanya berikhtiar, hati-hati ya, tidak sembrono, tidak ugal-ugalan agar bisa selamat, karena sebab untuk selamat salah satunya adalah ya hati-hati. Nah, tapi kalau sembrono berarti kan dia tidak mencari sebab ya. Nah, kita hanya berikhtiar ya. Kalau seandainya ada orang yang sudah berhati-hati ya, tapi ternyata kecelakaan juga ya, itulah takdir. Atau ada orang yang sembrono tapi juga nggak kecelakaan ya, berarti memang akhirnya dia selamat gitu ya. Nah, lalu dia sembrono dan ternyata kecelakaan, ya memang takdirnya dia kecelakaan. Ya, jadi takdir itu bisa kita ketahui setelah terjadinya peristiwa itu, baru kita paham, oh ternyata takdir saya begini. Namun kita itu selalu mengambil sebab, ya, sebab untuk selamat, sebab agar jangan kecelakaan, yaitu apa? Ya hati-hati. Kalau kita tahu sembrono itu sebabnya untuk kecelakaan, ya jangan diambil. Sembrono sebab untuk kecelakaan, maka jangan diambil, maka jangan sembrono gitu ya. Dan begitu seterusnya ya. Kita tahu ini pisau ya, kalau ditusukkan ke perut itu akan membunuh diri, ya jangan ditusukkan. Kalau ditusukkan kemudian mati, ya itu memang takdirnya dia mati. Kalau ditusukkan dan belum takdirnya untuk mati, ya ditusukkan model apapun ya nggak mati-mati juga. Ada orang yang terjun dari gedung tingkat 12 ya, mau terjun ya, melemparkan dirinya, menjatuhkan dirinya. Ya, kalau memang belum takdirnya mati, ya nggak mati-mati. Kalau sudah takdirnya mati, walaupun hanya kepleset, kepleset di kamar mandi, itu mati. Nah, begitulah memang takdirnya sudah mati. Nah, kita ini dikasih akal, kita dikasih pilihan untuk mengambil sebab, ya. Kita mengambil sebab-sebab yang selamat, sebab-sebab yang baik-baik. Nah, ini kita ikhtiar. Adapun kalau ternyata baru terjadi peristiwa, maka itulah memang sudah takdirnya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Barangkali cukup sekian. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.